Itu udah bikin malu kan. Nah sekarang ini, apa dia nggak bisa ngambil hikmahnya? Apa dia sadarnya kalau udah sakaratul maut, saya sudah terlalu sakit, saya udah terlalu capek, jangan terus mojokin saya. Dari yang terdakwa diubah oleh saksi Yunus Sukawati sendiri, di mana di dalam handphone saksi Yunus tersebut ada rekaman tersebut dari terdakwa yang ditujukan kepada adik terdakwa Andi Umbara, yang kemudian adik terdakwa Andi Umbara men-screenshot bukti transfer uang tersebut dan mengirimkannya kembali ke handphone milik saksi Yunus Sukawati. Sehingga menurut kami saksi Yunus Sukawati tidak jujur dalam memberikan keterangan yang sebenarnya di dalam keterangan ini. Ya, terkait duplik tadi kita masih mendengar sama ya kayak waktu pledoi, isinya nggak jauh beda. Intinya membahas di situ adalah masalah Haji Naim, ya kan? Tadi juga teman-teman dengar bahwa setelah pemukulan ke Haji Naim seperti itu. Terus kemudian sebelum adanya pemukulan ada cedera duluan sebelum ada pemukulan, tapi ya kita kan udah menghadirkan bukti semua bahwa itu tidak benar gitu loh, sehingga klien saya Bu Yuyun hadir ke Haji Naim untuk membuat pernyataan. Ini pernyataannya bahwa isinya memang ya, bahwa pada tanggal 24 Februari 2021 Bu Yuyun diantar oleh putranya, ya kan, itu adalah pengobatan alternatif Haji Naim di mana ibunya luka memar pada lengan. Yang ini mungkin saya ingatkan lagi. Jadi Haji Naim itu Jadi bukan perkaranya Hari. Ya, jadi jangan diplesetin lah sama Fajar atau mengarang cerita, atau dia seorang penulis yang bisa mengarang cerita. Saya ingatkan lagi, saya ke Haji Naim adalah untuk Luka ibunya, bukan luka saya. Hari. Ini adalah yang terjadi Haji Naim. Tangan saya retak betul. Ada yang pakai itu juga tuh Mas, yang pakai perban. Jadi mengelak lagi dan mencari alasan gitu kan, untuk lari dari kesalahan seperti itu. Padahal kita tahu sebelum terjadi itu sudah ada pemukulan ibunya dan ada LP juga di Cirebon, dan di situ diketahui LP itu juga 40 harian mamanya, dan kejadian di Cirebon, dan itu jauh sebelum laporan anaknya, LP anaknya, bahwa memang sudah tukang pukul dia. ya, Sudah seperti itu. bukan persoalan sebelum anaknya dipukul terus ada luka sebelumnya gitu. Itu seolah-olah mengirim opini bahwa anaknya itu punya luka sebelumnya Iya. gitu, bukan kesalahan dia. Jadi seolah-olah kayak lari dari kesalahan. Ya saya berharap sekarang sama yang Maha Kuasa di atas, terus juga ziarah pastinya untuk ke almarhum mami ya, istilahnya apa ya? Ya, saya masih berharap semuanya belum terlambat, masih ada kesempatan. Ya Allah, pasti gimana pun juga saya di sini adalah yang teraniaya sama anak saya. Dan Fajar udah banyak durhaka sama almarhum mami saya. Bahkan hutang-hutang Fajar kepada mami saya banyak. Jadi Allah, jangan mengarang cerita yang dia sudah dalam posisi yang bersalah masih gitu. Dia udah diberi azab sama Allah saat ini di dalam penjara. Apa nggak diperlihatkan lagi? Bukan saya gimana ya, mungkin ada kejadian di lapas yang kebakaran ya, harusnya Fajar bisa ambil hikmah dari itu ya. Bukan lapas dia istilahnya, tapi Allah nunjukin apa dia nggak bisa ya, apa dia nggak bisa ambil hikmah dari situ. Kalau saya mau bongkar semua kebusukannya Fajar ya, saya bisa bongkar di sini. Fajar selalu bikin malu semua, baik ke teman-teman saya ataupun apapun. Itu pernah kejadian waktu itu di Virtu. Itu Virtu kan studio post pro. Itu yang punyanya teman baik saya, teman kuliah saya di Trisakti, sahabat saya. Fajar bikin malu saya, dia punya utang di situ belum dibayar sampai saat ini. Tapi teman saya baik, dia nggak mandang, dia nggak istilahnya ke saya tuh masih menghargai urusan saya sama Fajar ini. Makasih ya gitu. Dia pernah bikin malu, dia pernah maling laptop di pos profil tuh Fajar ya. Saya nggak tahu.
Akhirnya dia gadaikan laptop itu di Pegadaian dan Pegadaian itu kebakar. Untungnya masih diselamatkan, dia bisa nebus laptopnya, cuma baterainya aja chargerannya aja kebakar. Dia bilang, "Ya saya maling," kata dia gitu. Ini berarti Tuhan sudah menunjukkan nih, sampai Pegadaiannya kebakar, untung laptopnya masih ditebus. Tapi chargerannya aja kebakar. Itu udah bikin malu kan? Sekarang ini, apa dia nggak bisa ngambil hikmahnya? Apa dia sadarnya kalau udah sakaratul maut, saya sudah terlalu sakit, saya sudah terlalu capek, jangan terus mojokin saya, jangan terus bikin cerita yang gagal, itu aja. Bahkan minta maaf pun, ataupun menanyakan keadaan anak saya yang udah dipatahkan kelingkingnya sama Fajar, keluarganya satu pun gak ada empati menanyakan kepada saya. Itu aja. Aku cuma mau sama yang mulia Hakim. Aku seorang ibu, anak saya masih di bawah umur, yang dia punya cita-cita mau jadi pilot. Apa bisa dengan kelingking yang patah? Walaupun sudah dioperasi, dikasih pen, itu dokter bilang nggak akan sempurna, Bu. Benjolan tetap akan ada. Apa bisa ngejamin anak saya bisa jadi pilot nanti? Saya udah cukup sabar kasih kesempatan Fajar. Udah cukup sabar saya nutupi semua aibnya dia selama 2 tahun tanpa saya mikir keselamatan diri saya ya. Saya nggak mikir kalau saya gimana-gimana ke depannya. Kalau saya masih sama Fajar, saya digebukin, dimaki-maki, dikata-katain. Saya iya aja, tapi karena udah anak saya yang kena. Saya seorang ibu, saya ngelahirin berjuang hidup dan mati. Saya nggak bisa diem. Dia sadar dia tuh seorang ayah, umur 45 tahun melawan umur 14 tahun. Banyak semua penghinaan, dan itu bukan tandingannya. Saya udah capek lah. Saya cuma mau sama yang mulia Hakim. Saya minta keadilan buat anak saya. Karena sampai detik ini saya udah cukup sangat sabar gitu. Tapi minta segera putusan. Semoga yang mulia itu bisa memutuskan apa pada tuntutan jaksa atau bisa lebih. Itu aja gitu.